Halo, selamat datang kembali ya di The Deep Dive. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam nih materi yang Anda bagikan tentang wayang. Sumber Anda kan nyebutin akarnya itu, wah udah lama banget ya sejak abad ke-9 di Indonesia. Tapi ini jelas lebih dari sekedar pertunjukan kuno gitu aja ya. Misi kita adalah membongkar lapisan-lapisan makna dan signifikansinya yang bikin ini begitu istimewa. Terutama dari sudut pandang yang Anda highlight di catatan Anda itu. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat dari materi yang Anda kumpulkan ya, wayang ini tuh kayak, simfoni budaya gitu loh. Bukan cuma soal wayang kulit atau goleknya sebagai boneka, tapi ada narasi sastra epik yang kuat banget. Terus ada iringan gamelan yang, wah itu presisi banget bangun suasananya. Ada seni tari juga kan dalam gerak dalangnya. Dan yang paling penting nih, lapisan filsafat serta ajaran moral yang ditenun rapi ke dalam ceritanya. Jadi ini hiburan yang punya isi gitu. Menarik Anda nyebut isi. Salah satu poin dalam sumber Anda yang cukup menonjol itu ya bagaimana wayang ini berhasil banget gitu ngemas ajaran hidup yang ya bisa dibilang berat lah ya. Soal benar salah, takdir, pengabdian gitu kan. Tapi dikemas dalam format yang bisa dinikmati semua kalangan. Menurut Anda, gimana mekanisme ini bekerja? Mungkin ada contoh spesifik gitu dari materi Anda, mungkin soal karakter tertentu, apa ya? Ya, itu poin krusial memang. Sumber Anda itu tampaknya menyoroti misalnya gimana karakter kayak Semar atau punakawan lainnya lah dalam tradisi Jawa ya. Mereka tuh seringkali tampil sebagai figur bijak, tapi yang membumi banget gitu. Bisa ngelontarin humor, kritik sosial, sekaligus nasihat filosofis yang dalam banget di tengah-tengah kisah para kesatria dan dewa. Jadi mereka tuh kayak jembatan gitu antara dunia ideal sama realitas penonton. Ini bukan sekedar selingan komedi loh, tapi katup pelepas sekaligus momen refleksi yang cerdas banget. Oh, oke. Jadi perpaduan antara yang katakanlah luhur sama yang jenaka itu jadi kunci ya. Dan kedalaman ini, keunikan cara penyampaiannya ini ternyata dapat pengakuan global ya. Saya lihat Anda nandain bagian soal pengakuan UNESCO di tahun 2003 itu. Betul. Penetapan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity itu, bukan sekedar label kehormatan aja sih. Kalau kita kaitkan ya dengan konteks warisan dunia, ini tuh pengakuan bahwa wayang punya nilai universal. Nilainya itu melampaui batas geografis dan budaya Indonesia. Ini menempatkan wayang sejajar gitu loh dengan tradisi-tradisi besar dunia lainnya. Terus apa dong implikasi terbesar dari status masterpiece ini menurut catatan Anda? Apa sekedar ya udah kebanggaan nasional aja? Wah, lebih dari itu. Sumber Anda itu mengindikasikan kalau ini tuh bawa tanggung jawab kolektif gitu. Status ini mendorong upaya pelestarian yang lebih sistematis, dokumentasi, terus regenerasi dalang sama seniman pendukungnya. Tapi ya ada tantangannya juga. Gimana caranya jaga otentisitas tradisi sambil tetap membuatnya relevan buat generasi muda. Apalagi di tengah gempuran budaya populer global kan? Jadi pengakuan ini tuh momentum tapi sekaligus pengingatlah akan tugas berat ke depan. Oke. Jadi ini bukan sekedar artefak masa lalu yang dipajang aja ya. Materi Anda kan menekankan relevansinya yang berkelanjutan. Disebutkan wayang sebagai cermin kebudayaan dan identitas bangsa, bahkan pesan abadi. Bisa dielaborasi sedikit nggak? Gimana sih cermin ini bekerja di masa kini? Tentu. Gini, wayang itu kan lewat lakon-lakonnya yang seringkali mengadaptasi epos kayak Mahabharata dan Ramayana ya, tapi dengan sentuhan lokal. Nah, itu sebenarnya terus-menerus merefleksikan pergulatan ilahi dalam masyarakat kita. Isu kepemimpinan, keadilan sosial, konflik internal manusia antara nafsu dan akal budi, wah, semua itu tergambar dalam narasi wayang. Jadi, saat Anda nonton atau baca tentang wayang dari sumber Anda itu, Anda tuh nggak cuma lihat cerita kuno aja, tapi juga lihat dialog budaya yang terus hidup tentang siapa kita dan ya ingin jadi apa kita sebagai komunitas. Ini semacam laboratorium etika dan sosial yang dibalut seni gitu. Laboratorium etika, wah saya suka tuh istilah itu, keren. Jadi intinya, wayang ini adalah warisan hidup yang dinamis ya, bukan sekedar tontonan nostalgia. Dia nyimpan semacam kode genetik budaya dan nilai-nilai penting yang perlu terus kita baca dan tulis ulang maknanya. Gitu ya? Iya, tepat sekali. Nah, itu dia.
Sumber Anda secara implisit maupun eksplisit menyoroti ini sebagai, harta karun identitas. Jadi menjaganya itu bukan hanya soal melestarikan bentuk pertunjukannya aja, tapi juga menggali terus-menerus kebijaksanaan yang ada di dalamnya. Dan nyari cara supaya nilai-nilai itu tetap relevan dan bisa diwariskan. Ini tanggung jawab kita bersama, terutama Anda yang udah meluangkan waktu mendalami sumber-sumber ini nih. Nah, ini membawa kita ke penutup nih. Ada satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan yang terinspirasi dari diskusi kita dan materi Anda. Sumber ini kan nyebut wayang itu cermin perjalanan manusia ngadepin tantangan ya. Coba deh Anda pikirin, kalau Anda harus milih satu ajaran atau prinsip dari dunia wayang soal kebijaksanaan, perjuangan, atau keseimbangan hidup yang paling kena gitu, atau paling Anda butuhin buat ngadepin tantangan spesifik dalam hidup Anda saat ini. Kira-kira pesan abadi mana ya yang bakal Anda pegang? Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut nih setelah deep dive kita berakhir.